Mbak Wafi, mohon maaf bisa saya jadi co-host supaya bisa share langsung. Siap. Oke ya. Nggih. Ini belum diaktifkan. Sudah ini. Sudah? Silahkan. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Sangat jelas. Oke, sebentar. Jelas Ya. benar jelas. Terima kasih ya. Wah, saya sangat terkejut nih sahabat pena kita hari ini meluncurkan banyak buku. Terima kasih buat Pak Dr. M. Arfan Muammar ya, Ketua sahabat pena kita ya. Apa? Iya. Pak Dr. Haji Marzuki juga ketua sekarang ya, ketua panitia webinar. Terus Mbak Wafi moderator juga. Tadi Ketua Ikatan Guru Indonesia, terima kasih Pak Danang, seorang dramawan ya. Wah, tadi bagus sekali ininya pembukaannya. Pak Mulyadi, Pak Profesor Dr. Mulyadi tadi saya termenung ya, dengan menguasai bahasa asing bisa ratusan juta itu masuk. Luar biasa itu bisa ditiru ya. Nah, Pak Imam Suprayogo juga tadi hadir. Siapa lagi ya? Semua yang hadir hari ini ya. Ibu-ibu, mama, ibu-ibu, semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat tadi atas peluncurannya, dan mudah-mudahan cara pandang dari saya menambah wawasan ibu-ibu ya sama bapak-bapak yang ada di sini, karena saya dengan Pak Profesor Mulyadi ya seperti bumi dan langit ya, academic writing dan creative writing. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya. Oke ya, saya akan mulai. Tadi biodatanya sudah dibaca, saya lewat saja. Biodata bekerja juga saya sudah dibacakan tadi oleh Mbak Wafi. Nah, ini yang paling menarik. Awal April itu di Perpusnas sedang dibuka seleksi Duta Baca Indonesia tahun 2021. 2016 saya dan sekitar ada 11 orang itu dipanggil oleh Perpusnas untuk presentasi program. Jadi saya tahun 2016 sudah masuk 10 besar Duta Baca plus Najwa Shihab. Saya langsung mengirim SMS ke panitia, ke Perpusnas. Saya tidak akan datang percuma, pasti Najwa Shihab yang menang. Karena dari Andi Noya, media Metro TV, kemudian Najwa, kata saya, ini sekedar pelengkap, saya nggak mau. Perpusnas bilang ke saya, kami ingin mendengar program-program dari pegiat literasi. Akhirnya saya datang, kemudian saya presentasi, lalu kata Perpusnas, Pak Gulago akan kami pakai sebagai narasumber. Nah, jadi selama 5 tahun itu saya menemani Najwa Shihab untuk menjadi narasumber, memberikan pelatihan di desa-desa, karena Najwa Shihab nggak punya waktu untuk itu. Tiba-tiba akhir April saya dikasih WA gitu ya, Pak Gulago terpilih jadi Duta Baca Indonesia tahun 2021. Kata saya, ini ngeprank nih. Kayaknya ngeprank, saya nggak percaya. Ngeprank nih Bapak, serius nih? Nggak mungkin. Terus kata Pak Perpusnas, syaratnya satu, apa? Potong rambutnya. Wah, rambut saya masih itu panjang segini. Wah, ini kayaknya nggak bercanda nih. Akhirnya saya potong rambut dan ternyata betul. Ya sudah, saya potong rambut, saya beli jas. Akhirnya nih seperti di foto ini. Seumur-umur pakai jas, pakai dasi. Saya bilang, Pak, Najwa Shihab itu rambutnya gondrong, cantik. Saya juga rambutnya gondrong, tapi tidak cantik. Akhirnya saya dipotong. Jadilah Duta Baca. Jadi saya mohon bantuannya nanti dari Ikatan Guru Indonesia, dari sahabat kita ya. Kita sama-sama menjalankan program kerja Duta Baca Indonesia, karena kalau tidak bersama saya tidak akan mampu. Nah, saya ingin bercerita pada saat kelas 1 SMA, saya
Di Serang, Banten tidak ada perpustakaan, tidak ada toko buku tahun 81. Kalau saya mau belajar sastra jurnalistik film, saya harus pontang-panting ke Bandung, ke Jakarta. Itu saat SMA. Tangan saya diamputasi umur kelas 5 SD. Bayangkan, saya pemuda cacat, masa depan saya merasa suram karena di Banten gak ada apa-apa. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, sukseskan saya jadi penulis. Kalau saya sukses, saya akan bangun gelanggang remaja, pusat belajar untuk anak-anak muda di masa depan. Saya nggak ingin anak-anak muda Banten di masa depan susah kalau ingin belajar sastra jurnalistik. Nah, itu doa saya itu. Dan saya dikasih sukses. Makanya ketika saya menikah sama istri, Putri Solo ya, istri saya Tiasa Tangka, saya kasih proposal pernikahan, mau jadi istri saya nggak? Mas kawinnya keliling dunia, kata saya itu, tapi dicicil. Dan satu lagi, saya mau bikin perpustakaan di belakang rumah, mau nggak? Jadi kalau saya punya gaji pokok buat makan, punya royalti tambahan buat bangun learning center, ikro dan kolam tadi, itu saya bilang mau, dan saya pengen jadi kepala sekolahnya. Akhirnya menikahlah kami. Lalu istri saya masih kerja di RCTI waktu itu. Saya nggak pernah pegang uang, saya kasih uang ke Tia semua. Lalu membangun learning center, pusat belajar masyarakat, dan free, karena itu cita-cita ayah saya. Betul-betul sedekah dari anggaran belanja rumah tangga. Jadi Tias kalau ada lebih, bukan dibeli emas, tapi disubsidikan ke rumah dunia di belakang rumah. Nah, sebelum masuk ke materi pokok ya, kenapa saya masuk ke area writerpreneur, karena ini awalnya. Jadi saya membangun dengan teman-teman, tentu membangun rumah dunia di halaman belakang rumah. Itu sudah janji saya sama Allah kan, waktu SMA kelas 1 itu. Jadi istri saya juga paham. Lalu saya bangun rumah dunia dengan teman-teman. Saya tulis prasasti Rumahku Rumah Dunia, ku bangun dengan kata-kata. Karena memang dibangun dari honorarium saya sebagai penulis novel, how to dan sebagainya lah. Jadi narasumber, menulis skenario, gaji saya di RCTI sebagai head writer. Nah, saya mencoba membuat semacam formula bahwa di rumah dunia itu ada 7 pilar base camp. Jadi kalau mau bikin komunitas harus punya base camp. Jangan liar, jangan PO Box, jangan cuman alamat di Facebook, jangan di trotoar, harus punya itu sekretariat. Nah, di halaman belakang rumah saya sekarang 3.000 meter sekretariatnya. Alhamdulillah. Koleksi bukunya harus ada. Koleksi bukunya, relawannya siapa, programnya, jejaringnya, publikasinya, dan yang terakhir dana yang kemudian saya jadi writerpreneur tadi. Nah, idealisme itu butuh ongkos. Jadi semua ini yang 7 ini harus didanai. Dari mana dananya? Karena saya yang membuat, maka saya bilang sama istri, harus dari anggaran belanja rumah tangga. Jangan minta sama orang, apalagi bikin proposal, karena itu akan mendidik anak didik saya jadi pengemis, bermental pengemis, karena bukan membuat program tapi membuat proposal. Money follow program. Saya punya semacam adagiumnya seperti itu. Nah, jadi di rumah saya itu ada mes, jadi kami sediakan mes. Kata Bung Karno, sediakan 10 orang anak muda yang cerdas, kreatif dan berani, maka akan aku gegerkan Indonesia. Saya mengumpulkan 10 orang mahasiswa yang suka tidur di musola. Mahasiswa di Banten itu dari kampung kuliah di UIN Banten, tidurnya di UKM di musola. Saya umumkan, tidur di rumah saya, tapi kamu harus jadi 10 orang yang hebat. Harus mau baca buku, harus mau nulis. Maka saya ajari dia nulis, keterampilan menulis tadi, saya kasih kail. Nah, jadi dana yang menggerakkan rumah dunia itu dari anggaran dari istri saya, dari relawan rumah dunia itu klasifikasinya yang paling rendah itu doa. Jadi jangan ngerecokin lah, jangan nyinyir. Kayak sekarang nih banyak yang ngerecokin ke pemerintah ya, sehingga pemerintah gelisah. Jadi doain aja. Ada yang simpatisan dari luar, ada yang unit usaha, jualan buku, aset yayasan, titipan kegiatan dari kementerian dan CSR. Nah, anggaran belanja rumah tangga dari honor-honor saya, royalti dari istri juga, kalau dia punya rezeki disumbangkan.
Dari royalti novel saya, buku saya 125 buku. Dari royalti film Al-Bahri. Dari Padamu Aku Bersimpuh. Dari novel Balada Siroy, nanti nonton. Ini film tentang anak muda yang gelisah, di tasnya itu buku doang. Jadi dia pergi ke sekolah, dia tuh out of the box, merdeka belajar seperti Nadiem Makarim bilang, ini sudah saya lakukan dari tahun 81, kata Ki Hajar Dewantoro. Jebol satu dinding supaya warga belajar kita melihat cakrawala. Jangan in the box, jangan dikungkung oleh 4 tembok. Nah, Roy, saya bukan satu dinding yang dijebol, 4 dindingnya saya jebol. Jadi, saya ini anak berkebutuhan khusus dari segi akademis dan juga tubuh. Saya bilang ke guru-guru saya, biarlah sekolah saya di luar juga ada, di dalam ada. Jadi yang penting saya naik, yang penting saya lulus, yang penting saya tidak bikin ulah kriminal, gitu aja. Yang penting saya bisa membanggakan sekolah. Dan alhamdulillah. Oke. Nah, salah satu buku terbaru saya pesan nih, ini tentang Gong Smash, tentang badminton. Jadi saya ini juara badminton se-Asia Pasifik. Jadi saya tahun 86 sampai 90 itu saya masih atlet badminton sebelum jadi penulis. Saya atlet penyandang cacat, dikirim ke Asian Para Games di Solo, di Jepang, saya menyabet 4 emas. Ketika tahu masa depannya suram sebagai atlet cacat, kemudian kebiasaan saya membaca mengantarkan saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, mengantarkan saya jadi penulis, jadi wartawan. Nah, ini buku terbaru saya tentang filosofi olahraga. Bagaimana para atlet itu memiliki jiwa sportif. Jadi kalau kamu kalah pemilu, ya kamu nggak menghina yang menang, nggak menghina yang kalah. Nah, itu ada di jiwa atlet. Ini di buku saya, Gong Smash. Nah, kemudian saya membuat unit usaha, namanya Gong Media Cakrawala. Sekali lagi, saya mendidik anak warga belajar saya tidak membuat proposal, tapi money follow program. Jadi saya mengajari mereka membuat program yang bagus, yang out of the box, rekreatif, inovatif, dan yang belum pernah dilakukan oleh orang. Ilmu itu saya dapat dari Arswendo Atmowiloto di Gramedia. Jadi bagaimana cara berpikir out of the box. Jadi unit usaha ini bergerak di event organizer, TV program, penerbitan, tour and travel, pelatihan, kafe, merchandise, dan aset yayasan. Jadi alhamdulillah Rumah Dunia berlangsung dengan baik. Nah, ini event organizernya di Banten. Kami membuat seperti American Idol, Indonesian Idol, bikin Banten Star. Banten Star itu menampung anak-anak muda lah, bakat-bakat anak muda. TV program, saya ajari mereka menulis skenario, membuat film pendek, akun YouTube. Ada yang berhasil menang lomba, ada yang sekarang bekerja di TV nasional. Nah, honor-honor mereka itu, gaji mereka disumbangkan sebulan 50.000. Ini Gong Publishing pernah meluncurkan satu hari 64 buku di acara World Book Day. Jadi saran saya ke sahabat pena kita, mulai ikut merayakan lebaran buku. Jadi dalam 1 tahun itu ada World Book Day, ada Hari Buku Nasional, ada Hari Kunjung Perpustakaan, ada Literasi Day. Literasi Day itu 9 September. Nah, di hari-hari lebaran buku itu, kami, misalnya Literasi Day, kami keluar membagikan sembako buku. Sembako buku itu dalam satu paket isinya sembako minimal 2-3 jenis lah. Susu, gula misalnya, atau minyak sayur plus buku. Karena kalau kita menyumbang sembako aja itu alamatnya di toilet. Tapi kalau menyumbang buku itu investasinya panjang ke atas. Jadi sekarang kita ini, Indonesia ini kenapa berada di urutan bawah? Karena yang selalu dipikirkan itu perut, bukan kepala. Padahal kalau kita mikirin kepala, seperti Pak Mulyadi Kartanegara tadi, itu dari kepala bisa nyari duit. Jadi ini ada satu cerita. Saya sedang membaca 8 koran saya waktu itu masih bujangan, kerja di RCTI, baca 8 koran di tempat kos orang Betawi. Si orang Betawi bilang gini, "Buju bune, lo baca koran banyak banget. Itu kalau diduitin berapa itu?" Kata saya, 15.000 Pak Haji. "Gile, kalau dibeliin beras berapa kilo tuh?" Saya bilang begini, "Pak Haji, ini saya baca koran ini, keluar duit 15.000, ini gua bisa beli toko koran, toko berasnya." Yang bener, iya. Bahkan bisa beli sawahnya. Serius. Bahkan bisa beli anak Pak Haji.
Paji, oh bercanda lo, bener kata saya tuh. Jadi kalau beli anak paji kan harus pakai seserahan kan. Nah dari baca 8 koran ini saya bisa beli seserahan. Nah mindset itu yang ada di masyarakat kebanyakan. Itu tugas dari Ikatan Guru Indonesia tuh. Nah tour and travelnya jalan-jalan sambil nulis buku. Jadi sebelum pandemi itu saya buka jalan-jalan ke Kamboja 25 orang. Nanti pulang di Kamboja itu saya ajarin nulis buku travel writing. Lalu saya terbitkan, bayar sekian juta ke Singapura, ke Thailand. Yang baru berlangsung memang Singapura, Thailand, sama Kamboja. Dan itu backpacking. Saya bilang ke mereka, selama ini kamu diurusin oleh tour and travel pakai mobilnya mobil bagus. Kalau saya jalan kaki kamu di Singapura, mengenal, bersentuhan langsung dengan warga Singapura, makan di tempat mereka makan dan sebagainya, sehingga pulang dari saya Gong Traveling, kamu bisa bikin travel agent sendiri. Seperti itu. Jadi cara mengembangbiakannya begitu saya. Jadi gerakan Indonesia Menulis ini harus disebarkan. Jadi kalau datang ke saya, justru saya kasihkan semua yang saya punya, nggak pernah saya sisakan, supaya menyebar dengan luas gitu. Jadi mitos bahwa guru menyisakan 1-2 ilmunya, bagi saya itu nonsen. Jadi semuanya harus dikasihkan, karena besok bisa mati saya, dan ilmunya saya bawa mati ngapain gitu. Mendingan ilmunya saya kasihkan, dan itu mudah-mudahan menjadi amal jariah saya. Nah program yang sekarang akan saya lakukan ini Gempa Literasi. Saya akan roadshow. Sekarang sudah daftar sekitar 7 kota dengan catatan PPKM dicabut. Saya akan mulai roadshow tanggal minggu kedua September, dimulai dari Sukabumi ke Purwakarta, ke Kuningan, ke Brebes, ke Tegal, Ungaran, Klaten, Jogja, Jombang. Baru sampai itu yang meminta ke saya. Kegiatannya apa? Kegiatannya saya datang ke kota itu nggak usah dikasih honor, nggak usah dikasih hotel. Saya bawa mobil 3 orang, datang ke sana. Syaratnya cuman harus pesertanya itu membeli buku Gong Smash. Harga buku Gong Smash itu 100.000, di toko 99.000, saya jual digenapkan 100.000. Minimal 50 orang. Jadi saya datang 50 orang, setor 50 buku, saya kasih pelatihan. Ada 2 jenis pelatihan, menulis kisah inspiratif, membukukan karya, dan yang terakhir karya-karya pesertanya ada peluang dibukukan. Itu. Jualan merchandise juga salah satu writerpreneur dengan teks yang literat tadi. Lelaki harus pergi, tapi juga harus pulang, karena ada yang mengasihi dan dikasihi. Kalau di bahasa keluarga, suami harus pergi, tapi juga harus pulang, karena ada istri yang menyayangi dan anak-anak yang mengasihi. Itu bahasa guru kali ya. Juga punya kafe. Kafe ini juga kafe komunitas ya, dikelola oleh relawan. Tiap bulan mereka menyumbang untuk listriknya. Menyewakan aset, ini Rumah Dunia. Peserta hari ini ada yang dari Serang nggak? Ada yang pernah ke Rumah Dunia nggak? Rumah Dunia 3.000 meter, kami menyewakan gedungnya bisa menampung 100 orang, arealnya 3.000 meter. Nah, jadi pada akhirnya penulis itu pengabdian. Mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada pembacanya. Jadi jangan uangnya jangan dikelola sendiri. Jadi subsidikan juga buat gerakan literasi nasional. Kita bantu pemerintah Indonesia pada posisi di bawah ya. Dari berapa 72, nomor 71 di atas negara Wakanda. Jadi sebetulnya Botswana, tapi saya sebut Wakanda. Nah, saya sekarang sedang menggerakkan sebagai Duta Baca Indonesia, menggerakkan gerakan Indonesia Menulis. Tahun depan itu akan dibukukan oleh Perpusnas. Jadi di sini sahabat pena kita ini banyak sekali penulis. Silahkan klik fanpage saya Gerakan Indonesia Menulis, kirimkan profilnya. Ada di sana tornya, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Buat posternya, kirimkan ke saya. Nanti saya update, nanti saya sertakan di ensiklopedi Gerakan Indonesia Menulis. Nanti tahun depan diluncurkan di Perpusnas. Jadi dari mulai sekarang setiap hari satu profil saya unggah di fanpage ini. Nah, ini yang sudah saya unggah. Ada guru menulis dari Papua. Ini ada guru menulis dari
Kabupaten Serang. Jadi baru episode 7. Silakan terbuka. Selesai. Mudah-mudahan ini Golagong medsosnya. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih Mbak Wafi. Mudah-mudahan menambah wawasan pengayaan literasi guru ibu dan bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia tahun 2021-2025, berdaya dengan buku. Nonton Golagong TV ya, tentang literasi semua ada di sini. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.